Ini banyak banget juga hero-hero pick off yang cukup mengerikan. Mereka ngebawa Kadita juga tadi di akhir sebagai pelengkap. Dan ya ini early-nya ternyata bakal dibawa berbahaya juga. Tapi untuk di sisi late game-nya mereka juga udah punya beberapa asuransi di sana. Oke, kalau Lim? Jujur buat gue masih ke RSGSG. RSGSG ya? Tapi tergantung dengan early game mid lane-nya. Kalau memang dia roamernya di mid, clear cepet jalan, rotasi, itu gue pegang RSG. Tapi kalau misalkan midnya sendiri, mungkin emang Occupy akan lebih strong. Kalau tadi nggak Cloud, aku tahu Cloud itu akan menuju ke arah Xavier. Yep. Itu udah pasti sangat enak. Xavier, Eve itu didatangin nama Cloud nggak bisa apa-apa. Tapi kalau mereka tadi lebih clean, aku lebih suka kenapa? Lebih sustain. Di early-nya nggak terlalu tersiksa. Ya, memang clean strong landing juga. Strong landing di early dan bahkan ini dia di match yang pertama. M4 World Championship di yang kedua. Dan buat sobat Mobile Legends yang di rumah kalian jangan lupa untuk di-share. Dan kumandangkan saatnya Indonesia dengan ada angka 4 di tengahnya. Karena caster Indonesia akan menemani kalian ada Ranger Mas. Ada Nevin. Dan Lim Kocol. Lim Kocol, alright. Oke, ini dia langsung menuju ke arah lini masing-masing. Pastinya menuju ke arah posisinya masing-masing. Terpantau langsung adanya Bray dan juga Leo membawa lagi Akainya. Hero yang memang sering kali dia bawa. Salah satu hero dengan ability dash sesuai dengan ya karakteristik dari seorang Leo ini. Oke, karakteristik Leo yang bisa dibilang dengan roamer tankernya. Dia akan coba ngamanin posisi imun dengan heavy spinnya. Dan bahkan kita lihat mundur ke arah belakang. Muri terlalu offside seperti yang dibilang sama Lim. Ini cukup berbahaya. Diablo mencoba untuk mendapatkan satu first blood. Terlalu dalam nampaknya. Dan mungkin lebih memilih untuk mundur ya. Dan ini yang kita bilang tadi. Agresivitas tipikal dari Southeast Asia, Lim ya. Ya, RSGSG. Clear bareng, langsung jalan dari midnya. Ini tipikal Southeast Asia banget. Dan menurut gue menjadi rugi karena memang Lolitanya tidak babysitter ke arah gold lane-nya. Gado dibiarkan sendirian dan akhirnya apa? Baby Cakes yang akan bisa farming untuk dapetin item yang dia mau. Oke. Tidak ada invasi terlalu agresif di arah top lane Leo. Masih coba untuk mengamankan dari jungle terlebih dahulu. Karena dari segi level, Leo udah cukup untuk menumbangkan Baby Cakes. Ingat, dia purify. Ini tandanya dari seorang Kadita tidak bisa langsung melakukan instant pick off terhadap seorang Cloud di depan sana. Mundur ke arah belakang, Fury mencoba dipaksa, flicker telah dikeluarkan dan sabar banget dari seorang Maro untuk coba all in dengan Petrify-nya, David. Iya, benar-benar sabar kali ini, nggak mau mengambil resiko yang terlalu besar karena seperti yang kita bahas tadi, early dan mid game itu bakal jadi momen-momen yang krusial banget yang menentukan juga nanti di late game seperti apa. Tapi di sisi lain kita udah melihat di bagian bawah adanya seorang Bray yang bakal terjebak, tapi malahan Bray yang berhasil mendapatkan first blood by Infinix. Decimate is on point. Itulah kekurangan dari seorang Akai. Dia dengan heavy spin nggak bisa instant kill, sedangkan dari seorang Martis instant kill sangat bisa didapatkan. Tapi instant kill didapatkan bukan berarti mid to the late game-nya dia akan sustain. Itu problem utamanya. Jadi dari kedua belah jungler tim mereka mempunyai plus and minus. Yes. Ini bakal bahaya juga sih untuk seorang Leo pastinya. Meskipun dia punya harvest spin untuk dapetin objektif-objektif kayak Turtle Lord. Tapi tetap dengan beberapa waktu yang harus dia korbankan tadi itu bakal jadi satu masalah nantinya. Oh my god, lihat tuh Elter yang tidak berhasil dikeluarkan oleh Hung. Retribution berhasil didapatkan dan Turtle Slain by UBS Gold kali ini didapatkan oleh tim Aras Jakti. Di belakang, Leo mencoba untuk kabur dan ternyata Bray juga tidak memiliki damage yang cukup untuk menembakkan Leo. Tapi dengan satu poin kill yang sudah diamankan atas Hung, itu udah lebih dari cukup, Nevin. Iya, udah sangat amat cukup. 3 eliminasi, mereka dapetin turtle juga. Dari segi objektif udah terlihat sangat amat jelas. Tapi yang bakal jadi prioritasnya mungkin nanti ke arah laningnya terlebih dahulu. Karena bisa dibilang Baby Cakes cukup kesulitan ya di area atasnya. Sedari tadi terkena beberapa pressure. Oke, ini akan ada ganking di arah top lane. Nampaknya menuju ke arah seorang Cloud. Oh, coba dipaksa. Purify Gaming telah keluar. Informasi diberikan. Sniper Raider Apati tidak berhasil menancapkan 1 poin kill untuk tim dari Occupy Throne. Tapi di arah top lane mereka tidak mau tinggal diam. Ini akan ada invasi ke arah gold lane yang akan coba dipaksakan. Melihat 3 player yang menunggu di arah top lane, kalau dia nggak dapetin 1 poin kill saja, ini udah waktu yang terbuang sangat banyak dan rugi. Ingat, duit bisa dicari, waktu tidak bisa dikembalikan. Karena waktu sudah terlewat, tapi kali ini mereka memilih untuk mundur. Bukan begitu, Lim? Rugi waktu banget ini. Ini susah sih sebenarnya mereka rotasi. Oh, surprise that Baby Cakes still survive! Oh my god! Surprise attack yang dilakukan di arah top lane gak berhasil mendapatkan 1 poin kill dan bahkan Baby Cakes masih bertahan hidup. Gak punya Purify, informasi telah diberikan dan bahkan menuju fokus ke arah platingan yang dilakukan oleh tim dari Occupy Throne gak dilakukan.
masih bisa di-cover oleh seorang Lolita dari Losi di sana. Nah ini yang bahaya sebenarnya sih dengan emblem yang dipilih oleh BBK sendiri. Dia nggak tumbang sama sekali. Memang dia nggak dapetin kill dan nggak dapetin assist. Tapi dengan laning yang menurut gue lumayan nyaman dari awal, ini bikin dia udah punya item yang dibutuhkan. Demon Hunter Sword, item utama dari Cloud sendiri yang nantinya dia akan menjadi follow up yang mengerikan. Dan kali ini kita melihat juga di area Purple Buff udah mulai ada beberapa pertemuan yang nampaknya akan dilakukan oleh kedua tim. Hanya untuk memberikan pressure aja, karena tadi di area atas juga bisa dibilang buying time-nya terlalu lama untuk teman-teman dari Occupy Throne. Terlalu lama, membuang waktu, rugi sia-sia. Tapi 2 versus 2, 2 versus 3, Diablo kali ini akan memasakkan memukul mundur seorang Leo. Heavy spin bakal coba dipaksa dikeluarkan, tapi bukan itu mau yang dari tim Occupy Throne. Dia mau lebih, tapi sayangnya Heart of Flame by UBS Gold lagi-lagi diamankan RSG. Makin jauh gold yang terpaut antara RSG dan juga tim Occupy Throne. Ini bahaya sih, 2 kali turtle diamankan oleh RSG sendiri. Dengan perbedaan gold yang sebenarnya memang nggak terlalu jauh. Tapi untuk asuransi late game, Cloud ini strong banget. Dia bisa jam langsung front to back. Ditambah backupnya di mana ada 3 total frontliner yang bisa banget nih jadi badannya RSG sendiri. Mungkin rotasi ke arah gold lane adalah solusi untuk Occupy Throne sendiri. Iya benar, aku setuju banget. Dan kalau bisa secara tidak langsung, kalau mereka pun mau memaksakan dengan item yang mereka miliki sekarang, itu masih oke. Kenapa? Karena udah mulai memasuki menit 10, itu yang ada. Mereka ketika ganking ke arah gold lane itu menjadi petaka. Bisa dibalikan kembali keadaannya. Udah punya Demon Hunter Sword, menuju ke arah Corosine, mungkin nantinya Golden Staff. Atau dia punya Purify. Dia nggak bakal bisa digengking dengan gampang. Banyak banget sword skill yang akan kebuang dengan sia-sia dengan hanya butuh 1 Cloud. Lihat, all in terhadap seorang Lolita bakal coba dipasangkan Heavy Speed depan sana, tapi lihat Blessing Sweet. Kali ini tidak berhasil didapatkan. 1 point kill. Decimate short point, masih bisa selamatkan dengan Ocean Breath. Dan Pri, where are you going? Terlalu memasakkan mundur ke arah belakang, dijepit. Gak bisa pulang sama sekali, gak ada perlindungan. Dan bahkan tim dari Occupy Throne, mereka tidak ada yang ditumbangkan dengan kerugian tim fight yang sebenarnya dipegang oleh RSG. Wah, ini benar juga benar-benar menolak untuk pulang ya. Masih mencoba dan bahkan kali ini 5-on-5 akhirnya berhasil mendapatkan keuntungan buat RSG yang tadinya emang mereka di-press. Mereka bakal coba untuk dapetin ke arah Baby Cakes ya. Tapi ketika Occupy Thrones 4 pemain mereka ditahan di satu outer turret, itu bakal jadi satu hal yang berbeda. Apalagi kali ini Gado juga harus hilang kembali ke arah base-nya. Dan tambah lagi kita melihat juga dari Woman Version kali ini. Tapi harusnya dari seorang Maro masih bisa melarikan diri. Ada satu downlane juga yang akan langsung di-score bersama seorang Leo. Memberikan satu pressure. Down yang sangat baik didapatkan oleh seorang Leo. Counter yang dilakukan terlalu lama. RSG sudah mendapatkan keuntungan dari seorang Gado. Tapi mereka masih mau lebih, mereka masih mau Maro. Sedangkan Maro ini masih bisa memiliki 1 buah imunitas untuk bisa menghindari real world manipulation. Sebenarnya kalau Gado tadi udah didapatkan, menurut aku mereka reset, mereka dorong tengahnya, mereka dapetin turtle-nya lagi. Karena dari sisi dari offlaner mereka menang unggul banget. Dan kemungkinan besar Diablo akan datang dengan tim fight 4 versus 5. Membuat Hope masih harus coba clearing minion terlebih dahulu. Retribution akan didapatkan oleh seorang Bray tanpa ada kontes sama sekali. Dan bahkan dia nggak usah pakai 1 buah Retribution by UBS Gold. Di sisi top lane, Cloud Editor terlalu dominasi. 2 point kill telah didapatkan oleh para pemain dari tim RSG. Cloud udah nggak bisa dibendung, terlalu bebas di early game membuat dia perkasa di arah mid game, Nevin. Iya, memang tadi ada beberapa mistake juga yang dilakukan oleh RSG, tapi pada akhirnya di momen-momen mereka mendapatkan turtle, zoning outnya berjalan dengan sangat amat baik. Dan kali ini juga Baby Cakes dikasih space yang begitu besar, malahan untuk area mid lane-nya Occupy Thrones. Mereka bakal coba untuk menyatukan nampaknya kemampuan mereka, karena dari tadi mereka mencoba untuk bermain dengan 4-1 ya. Yes, benar banget. Bray masa masuk mendapatkan 1 buah purple buff. Diablo di garis depan, terlalu strong. Langsung well taken dengan all in menuju garis depan. Diablo tidak bisa disumbangkan. Diablo too strong. Heavy spin bahkan harus dikeluarkan membuat seorang Diablo kali ini terperangkap di dalam turret. Hilang dengan all in yang mereka miliki. Dan ini kesempatan untuk para pemain dari tim RSG untuk mendapatkan 1 buah turret di arah mid lane. Apakah mereka mampu? Apakah mereka berani? Apakah mereka akan membuat kematian dari Diablo ini tidak sia-sia? Tapi nampaknya para pemain dari tim Occupy Throne berhasil clearing ini dengan cukup cepat dan membuat kematian Diablo itu menjadi sia-sia. Iya, padahal udah ada 5 ultimate yang harus dikeluarkan oleh Occupy Thrones hanya untuk menumbangkan seorang Diablo. Yang dimana sebenarnya itu hal yang sangat amat baik buat RSG. Cuman sayangnya gak ada minion wave lagi yang tersisa. Mereka juga gak bisa nge-invade terlalu jauh. Dari teman-teman Occupy juga mereka bisa ngejaga posisinya di belakang outer mid turret. Wow, secara tidak langsung Lim,
aku lihat Mahro ini menjadi salah satu titik turning back dari tim Occupy Front. Jujur untuk ngambil turret tuh susah banget sih dari RSG. Mereka dari Occupy dia punya Beatrix, dia punya Xavier yang barang-barang ulti aja tuh udah langsung habis minionnya. Itu bakal berat. Oke, all in terhadap Wolsey kembali. Nggak tahu mengapa beberapa kali aku melihat permainan di M4 mereka lebih all in terhadap tanker atau apapun yang akan coba dibarter di depan sana. Tapi entah mengapa itu terjadi ketika tim yang melakukan hal itu mereka kalah. Karena mereka terlalu all in, terlalu fokus terhadap apa yang ada di depan. Mereka nggak objektif menuju ke arah core-nya. Dan itu yang membuat kemarin kekalahan di match yang pertama antara Blacklist. Dan kali ini mereka juga bakal menuju ke arah Lord nampaknya. Masih cukup menjadi pertimbangan pastinya apakah mereka harus mengamankan ke arah tankernya terlebih dahulu atau beberapa hero yang emang menjadi bahaya sih dari tadi. Ini mulai fokus sih ke arah belakang dan ini dia Maro. Itu udah target yang benar 505 no Purify Gaming. Gak benar blastnya, gak dapetin siapa-siapa. Leo, satu buah heavy spin belum dikeluarkan. Freddy di garis depan. Hook mencoba untuk menghindari damage setelah diberikan. Tapi lihat Flicker dikeluarkan. Satu buah point kill atas seorang Cloud. Dan Kado ini bakal coba menjadi salah satu distraction dan ternyata Retribution is on point. Didapatkan break dan tentunya lost lane by Best Gold. Didapatkan oleh tim Maras PSG. Full dominasi dengan leading dari Gold, leading dari Point, leading dari Lord yang tidak bisa dihantam oleh Occupy Throne yang terlalu ragu-ragu. Sebenarnya agak susah sih tadi memang untuk di kontes juga. Mengingat adanya Akai dari Leo nih. Heavy spin dibuka untuk ngelempar teman-teman dari RSG ke arah belakang. Follow up damage-nya semuanya ada di depan. Jadi heavy spin-nya tadi kayak kesannya kayak nggak berguna banget. Dengan adanya dua member yang diikutin tadi dengan heavy spin belakang dan tidak bisa di-kill sama sekali. Membuat pertempurannya hanya jadi kebagi dua doang. Source damage-nya nggak cukup dan akhirnya Lord-nya bisa diamankan. Sebenarnya agak free sih tadi bisa dibilang. Ragu. Kalau dia mau all in. Dan bahkan dia malah jadi terpick off. Dan Baby Cat sudah all in tadi ke arah belakang dan dia tidak punya full revive. Ini akan menjadi keuntungan sih kalau Occupy Throne bisa lihat celahnya. Tapi lihat Maro mencoba all in ke arah belakang tapi di cancel begitu saja. No wave-nya tidak berhasil keluar dan tidak berhasil mendapatkan 505. Padahal itu adalah momentum yang sangat dia butuhkan. Menuju ke arah depan mencoba untuk mendapatkan satu buah clear minion dari top lane. Leo mencoba menutup pergerakan dari seorang Baby Cakes tapi terlalu sakit. Best turret pasifnya pecah dan bahkan dipaksakan. Di bawah menit 12 berhasil mendapatkan satu buah turret. Tadi sebenarnya momentum yang didapatkan Maro itu udah tepat tapi sayangnya di cancel Nevin. Wah, ini menjadi satu kerugian yang cukup besar ya buat Occupy Throne. Sejauh ini mereka hanya tersisa 4 pemain, memang sudah kembali untuk seorang Maro. Tapi dengan space luas ini, RSGJ itu benar-benar bisa ngacak-ngacak banget. Dan goldnya udah sampai ke arah 8.600. Dan dari segi purple buff, orange buff, ini udah jelas banget bisa diamankan oleh RSG. Ya, RSG dominasi lagi di arah satu buah jungle di arah bawah dibikin sama sekali dari Occupy Throne nggak bisa farming. Gado-gado tertinggal jauh, 3 poin kill telah diamankan. Hulk yang membuat dirinya full tank bahkan nggak bisa masuk nih Lim. Ya ini susah sih sebenarnya untuk Oti sendiri karena dia akan hanya bisa nunggu dalam base-nya, nyari blunder karena semua vision-nya juga udah terkunci. Bahkan mereka untuk ngambil satu wave minion yang ada di top lane aja itu resikonya tinggi banget. Langsung ditabrak karena udah muncul di arah top lane-nya. Oke, mundur ke arah belakang. Bray mau di all in, kita tahu dia hybrid sekarang dengan damage yang tidak bisa masuk dengan maksimal. Membuat Bray ini kayaknya bukan menjadi target utama Nevin. Iya, kali ini bukan jadi target utama ya. Cuman aku lebih worry karena seorang Baby Cakes ya. Jujur dari tadi ketika fightnya terpecah, ini Baby Cakes yang ngasih turning back pointnya. Baby Cakes yang ngasih eliminasi penting untuk RSG. Dan sejauh ini Occupy Throne memang salah satu cara yang harus mereka lakukan ya mau nggak mau untuk memberikan split push ke arah manajemen wave minionnya. Seperti yang tadi dilakukan oleh seorang Gado dan juga Leo. Dan kali ini Lord Camp by UBS Gold sudah mulai hadir, sudah mulai muncul juga. Dan akan memberikan tanda berarti sebentar lagi akan ada kontes nampaknya yang terjadi dari kedua tim. Lord Camp by UBS Gold ini akan menjadi salah satu camp yang menyerukan sekali. Jujur kalau aku jadi OT aku bakal lepas Lordnya. Iya, aku juga akan lepas Lordnya. Ini Lord 12, kita punya high ground defensif. Dan kalau kita all in di sini kita akan tumbang. Jadi kalau menurut aku mending clear bawah, dapetin dulu objektifnya. Karena kalau misalnya Lord sudah didapatkan oleh RSG by UBS Gold, ya kita bisa apa Lim? Ini susah sih sebenarnya ya. Kalau misalkan kita hitung dari high ground defense ya, dia punya Beatrix, dia punya Xavier. Tapi jangan lupakan Cloud yang udah punya item.
Apalagi Iya. itemnya kali ini udah ada Wind of Nature. Dia anti Beatrix, susah banget untuk dilawan. Oke, jangan terlalu depan. Hulk adalah salah satu orang yang dibutuhkan untuk melakukan Way of Dragon atau memaksa ke arah Purify. Tinggal pilih, Purify ke arah Leo yang trigger atau dari seorang Chow-nya. Dan dari segi item, ini Cloud-nya udah benar-benar respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Kadita dan juga Xavier. Dia mau menuju ke arah Athena harusnya. Jelas. Tough Boots, Athena, top lane akan menjadi satu buah tempat Lord masuk dengan bebas tanpa ada coverisasi. Diablo berada di garis depan. Leo, heavy spin telah dikeluarkan. Purify Gaming telah didapatkan. Dan bahkan lihat blessing duet ke belakang. Baby Cakes mencoba menghancurkan backline dari tim Occupied Thrones. Tapi tidak ada yang bisa didapatkan. Mereka langsung mundur ke arah belakang. Flicker dari Fury 77 yang berhasil mengamankan dirinya. Tapi di arah bottom lane, lihat shutdown berhasil didapatkan. Bri ditumbangkan dengan instant point kill. Dan memilih untuk mundur. Retreat. Oke, satu eliminasi yang cukup penting berhasil diamankan oleh Occupied Thrones dan mereka juga berhasil meruntuhkan Lordnya, harusnya bisa nge-clear ke arah wave minions yang tersisa juga. Dan dengan kata lain, mereka memiliki nafas yang lebih panjang untuk saat ini dan PR mereka untuk memperpanjang lagi gamenya. Karena kita tahu sendiri powernya memang ada di area late game. Kalau ada satu momentum yang berhasil diamankan oleh Occupy, seperti saat ini yang kayaknya mereka udah mulai melakukan setup, ini bakal jadi bahaya besar untuk RSG. Oke, tapi lihat poking damage-nya Lim. Jujur ya, ini mereka dari OT itu akan lebih kuat lagi loh ketika mereka semakin late game, semakin susah ditabrak. Apalagi ya kalau kita lihat hero tabrak dari RSGSG ya cuma Cloud gitu kan. Mengharapkan momen dari Numenor Blast bersama dengan Flicker yang menurut gua nggak bisa selalu digunakan dengan bagus gitu kan. Mereka juga bisa ngelihat setupnya karena mereka ada di dalam base. Sementara untuk next Lordnya ini bisa dikontes sama OT. Kenapa? Karena dari segi goldnya udah mulai mengejar dan Beatrix-nya juga udah mulai punya power bisa ngasih damage kepada frontliner dari RSGSG sendiri. Kalau menurut aku pribadi ya, gimana caranya Hulk bisa dorong dapetin satu buah turret di arah top lane dulu. Karena mereka kan pasti bakal berporos ke arah bottom lane. Mereka kan berporos ke arah Lord yang berikutnya. Jadi Hulk ini daripada dia mencoba untuk nge-boost ya satu persatu, itu bakal hanya ngebuang waktu dia. Right? Tapi kalau didapatkan, Bray masih didapatkan kali dengan seorang Beatrix. Lihat Shadow, Spaydown dari dikeluarkan membuat seorang Leo akan ditumbangkan kembali. Tapi blessing duit ke belakang, tercancel begitu saja. Dan bahkan membuat para pemain dari tim Occupied Throne berhasil mendapatkan Diablo. Immortality pecah bersama dengan seorang Hulk yang diberikan. Tapi tidak ada romp wave tambahan. Killing spree, Gado. Terlalu terburu-buru, padahal tadi dia udah bagus banget dapetin seorang Bray. Dia tinggal mundur, dia jangan sampai terpancing dengan tim fight yang dilakukan oleh tim RSG. Walaupun goldnya terkejar, Nevin, ingat mereka masih tetap under gold. Iya benar-benar sayang banget terkejar sih. sama-sama, itu beda ya. Beda ceritanya, karena sayang banget mereka udah dapetin satu eliminasi dan harus tukernya sama seorang Gado yang kita bakal lihat juga untuk instant replaynya by Infinix pastinya ketika Baby Cakes-nya udah mulai bergerak memang ada beberapa efek airborne yang sempat terjadi tapi daya Blue tuh terlalu kuat untuk berada di bagian depan apalagi dia masih punya Immortal. Sebenarnya yang agak overcommit dari Hulk sih. Karena kayak mungkin miskom ya dari keduanya. Tapi ya inisiasinya tadi jadi sayang banget karena udah punya keunggulan malah nggak dapat lagi. Sama Gadonya ngapain? Dia mau coba all in tapi lihat Rafael berhasil dikeluarkan. Leo mencoba untuk mundur ke belakang tapi DPS terlalu sakit. Hilang dengan satu poin tambahan dari seorang Baby Cakes 402. Kehilangan Leo. Mencoba untuk mengcover Gado. Emang damage-nya udah besar sekarang. Tapi ingat Gado tetap Beatrix. Gado tetap butuh skill escape. Gado butuh coverisasi di frontlinernya. Gak bisa terlalu offside dan Hulk. Dia mau tidak mau Lim. Harus coba dapetin satu. At least Lolsi sekalipun sekarang udah tetap harganya mahal. Ya dan udah jadi Wind of Nature barusan dari Gado. Otomatis udah dapat solusi nih dari Cloud-nya. Yang jadi masalah dia hanya harus menjaga posisi dari Reward Manipulation ataupun nanti dari Numenor Blast yang bisa banget langsung dengan flickernya mengarah ke arah belakang layar. Hulk gak bisa ngelakukan poking, Hulk harus all in. Dan sekarang untungnya Lolsi nggak punya satu buah Immortal. Menurut gua Lolsi di all in pun nggak masalah. Yang penting gimana caranya Leo melakukan zoning out terhadap RSG lainnya. Karena coba untuk mendapatkan Diablo itu agak cukup besar resikonya. Dengan flicker yang telah dikeluarkan sekalipun kayaknya mereka nggak worth it kalau coba fokus ke arah Diablo. Ya, dan ini ke defense lagi akhirnya. Dengan ya memang high ground defense-nya tuh kuat banget. Susah, bener-bener susah buat RSGSG sendiri. Mau nabrak terus-terusan karena apa?
ada Leo yang selalu menjadi counter setup, yang selalu siap untuk makan siapapun. Dan sebenarnya gue setuju sama yang Oji bilang, Lolsi pun nggak apa-apa kalau mau dimakan. Yang penting OT kali ini memiliki keuntungan dari segi jumlah. Betul. Mereka udah nggak terlalu fokus lagi untuk item karena semuanya udah full juga. Oke, Nominant Players bakal di-cover dan kali ini lihat Baby Kings. Kali ini bakal coba ditumbangkan. Fokus karena Baby Kings dan ter-shutdown. Occupy Throne berhasil membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Mereka berhasil mendapatkan Baby Kings. Occupy Throne bakal memiliki kesempatan untuk melakukan push di 3 lane yang berbeda. Kesempatan yang mahal hanya ada 37 detik. Dan lihat, mereka langsung fokus. Konsekar belakang, dan Prey! Rapam dikeluarkan, fokus Immortality-nya pecah. Membalikan kembali keadaan dan diberikan arah CSG. 2 ter-take down! Oh my god, menjadi kondisi yang berbalik tuh untuk arah si Asji. Apakah akan dilewatkan oleh seorang Occupy Throne kali ini, Devin? Oke, kita bakal lihat aja karena 5 pemain dari Occupy Throne semakin mendekat juga ke area mid lane-nya. Satu persatu turret akan mereka coba untuk tumbangkan. Berai nggak ada, Baby Cakes juga belum kembali ke dalam lane of dawn. Tambah lagi efek Downing Light dari seorang Fury. Ini bakal jadi bahaya besar juga nantinya. Lolsi masih bisa memberikan defensif ternyata. Dan untuk saat ini reset ya seharusnya dengan gold yang udah nggak ada gapnya lagi. Hanya di angka 2000-an aja. Everything can happen, semuanya bisa terjadi. Kita nggak bakal tahu ya apa yang bisa terjadi dalam satu momentum saja bisa ngerubah nasib mereka. Aduh sayang banget Lim, aturan dia dorong di arah top lane loh tadi. Ya sebenarnya memang 3 lane harus mereka lane dorong. itu adalah pilihan yang paling tepat. Gak bisa mereka fokus ke arah mid. Kenapa? Karena di atas sama bawahnya udah gak ada best turret. Minionnya akan auto nge-push. Itu yang berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya lagi daripada itu, Lordnya yang spawn sekarang mulai dikuasai nih sama teman-teman dari OT. Kalau sampai dia dapat, menurut gue OT yang bisa megang game ini sih. Alright, kita bakal lihat dari tim Occupy Throne. Flicker ke arah belakang Gado. Maro all in, dikeluarkan, hilang 2. Shutdown didapatkan, dibalaskan kembali keadaan arah Sionski. Kali ini akan mendapatkan Lordnya lagi, terpancing dengan keributan, keraguan-keraguan yang dimiliki dari tim Occupy Throne. Lagi-lagi membuat mereka harus kehilangan Lord yang harusnya di depan mata mereka ada Lord slain by UBS Gold. Iya, kayaknya mereka tuh tahu ya kalau hooknya ada di bagian bottom lane untuk bisa nge-clear ke arah wave minionnya. Mereka tahu mereka unggul dari segi kuantitas, 5-4 untuk nge-kontes ke arah Lord. Harusnya memang masih bisa dimenangkan oleh RSGS ya. Apalagi kita tahu high ground yang cukup besar adanya Eve dengan goal manipulation dan juga nomor 16 dari seorang Wolsey. Oke, decision yang harus mereka lakukan kayaknya lebih harus matang sih. Berkali-kali aku lihat keraguan-keraguan yang dimiliki. Dan mereka terlalu takut dengan ada pergerakan dari Baby Cakes. Menurut aku, dengan adanya seorang Fury, ini bisa menjadi counter dari seorang Baby Cakes. Karena Downing Light terlalu sakit dari Diablo. Flicker yang telah dilakukan. With Traction kali ini Nominant Blaze berhasil mendapatkan satu. Tapi lihat base-nya terbuka dengan sangat bebas. Dan blast into it. Go to the big line. Membuat Occupy Throne. Kali ini sekeratul maut semua. Dan fokus ke arah base-nya. Aras GSG. Take the game one. Congratulations untuk RSG Singapura yang kali ini berhasil mengamankan kemenangan mereka. Memang sempat tersandung di bagian mid game dan juga late game-nya. Tapi pada akhirnya mereka membuktikan kalau mereka masih layak untuk mendapatkan 1 poin kemenangan. Permainan